Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra adalah sebuah organisasi kebudayaan di Indonesia yang didirikan pada tanggal 17 Agustus 1950. Organisasi ini merupakan sayap kebudayaan dari Partai Komunis Indonesia atau PKI dan berfokus pada kesenian yang mendukung perjuangan rakyat dan ideologi Marxisme-Leninisme. Beberapa faktor yang melatar belakangi terbentuknya Lekra antara lain: yang pertama, situasi politik dan sosial pasca kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia sedang mengalami gejolak politik dan sosial. Berbagai kelompok politik, termasuk PKI, berusaha memperkuat pengaruhnya di berbagai sektor, termasuk kebudayaan. Yang kedua, keinginan untuk menciptakan kebudayaan yang revolusioner. Lekra berusaha membentuk kebudayaan yang mencerminkan perjuangan kelas dan mendukung revolusi sosial. Mereka menekankan pentingnya seni dan budaya sebagai alat perjuangan politik. Yang ketiga, pengaruh internasional. Lekra terinspirasi oleh gerakan kebudayaan serupa di negara-negara sosialis lainnya, seperti Uni Soviet dan Tiongkok, yang memanfaatkan seni dan budaya untuk menyebarkan ideologi komunis. Yang keempat, penolakan terhadap kebudayaan borjuis. Lekra menolak seni dan budaya yang dianggap borjuis atau tidak mencerminkan perjuangan rakyat. Mereka mengkritik karya-karya seni yang dianggap hanya melayani kepentingan kelas atau kolonial. Lekra memiliki banyak anggota dan simpatisan di kalangan seniman, penulis, dan budayawan Indonesia. Beberapa tokoh terkenal yang terkait dengan Lekra adalah Pramoedya Anantanur dan Nyoto. Organisasi ini aktif dalam berbagai kegiatan kebudayaan, termasuk penerbitan, pertunjukan teater, dan pameran seni, serta memainkan peran penting dalam dinamika kebudayaan Indonesia pada tahun 1950-an dan 1960-an. Namun, setelah peristiwa G30S pada tahun 1965 dan penumpasan PKI oleh rezim Orde Baru, Lekra dibubarkan dan banyak anggotanya mengalami penindasan, penangkapan, dan pemenjaraan. Lekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat berperan signifikan dalam hubungan antara politik dan seni di Indonesia pada tahun 1950-an hingga 1960-an. Lekra menganut prinsip bahwa seni dan kebudayaan harus berfungsi sebagai alat perjuangan politik dan revolusi sosial, mengadopsi ideologi Marxisme-Leninisme dengan keyakinan bahwa seni harus berpihak pada rakyat dan mencerminkan perjuangan kelas. Mereka menolak seni yang dianggap borjuis atau yang dinilai hanya melayani kepentingan kelas atas dan tidak relevan dengan kehidupan rakyat. Mengkritik karya-karya yang tidak mengandung unsur perjuangan atau hanya untuk hiburan semata. Pandangan ideologis Lekra sering menimbulkan konflik dengan kelompok seni lain yang tidak sepaham, seperti kelompok Manifest Kebudayaan atau Manikebu, yang dipandang sebagai perwujudan seni borjuis, mencerminkan ketegangan antara dua pandangan tentang peran seni dalam masyarakat. Sebagai sayap kebudayaan dari PKI, Lekra juga terlibat dalam politik nasional, mendukung kebijakan-kebijakan PKI, dan sering menggunakan seni sebagai alat propaganda. Lekra juga memiliki pengaruh besar dalam berbagai kegiatan kebudayaan dan juga berkolaborasi dengan institusi negara untuk menyebarkan ideologi komunis. Bubarnya Lekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat terjadi dalam konteks sejarah politik Indonesia yang sangat kompleks dan penuh dengan gejolak pada pertengahan 1960-an. Berikut ini adalah beberapa faktor dan peristiwa penting yang mengarah pada pembubaran Lekra. Yang pertama adalah peristiwa G30S PKI pada tahun 1965. Jadi, pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965, terjadi kudeta yang dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G30S, yang diduga melibatkan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Kudeta ini mengakibatkan terbunuhnya 6 jenderal dan 1 perwira menengah TNI Angkatan Darat.
Meskipun keterlibatan langsung PKI dalam peristiwa ini masih menjadi perdebatan, pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto menyalahkan PKI atas kudeta tersebut. Kemudian yang kedua adalah penumpasan PKI dan organisasi terkait. Setelah peristiwa G30S, terjadi penumpasan besar-besaran terhadap anggota dan simpatisan PKI serta organisasi-organisasi yang terkait termasuk juga Lekra. Pemerintah dan militer melakukan operasi penangkapan, penahanan, dan eksekusi terhadap mereka yang dianggap terkait dengan PKI. Banyak anggota Lekra yang ditangkap, dipenjara tanpa proses pengadilan yang adil, atau dibunuh. Kemudian yang ketiga adalah pembubaran resmi Lekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat. Pada akhir tahun 1965, pemerintah Indonesia secara resmi melarang semua kegiatan yang berhubungan dengan PKI dan organisasi-organisasi afiliasinya termasuk Lekra. Sebagai bagian dari kampanye anti komunis, semua kegiatan budaya dan seni yang terkait dengan Lekra dihentikan. Aset-aset organisasi disita dan publikasi mereka dilarang. Penindasan dan dampak pada seniman. Banyak seniman dan penulis yang terkait dengan Lekra mengalami penindasan berat. Beberapa tokoh penting seperti Pramudia Anantatur dipenjara tanpa proses pengadilan yang jelas. Karya-karya mereka dilarang beredar dan nama mereka dihapus dari sejarah resmi seni dan sastra Indonesia selama rezim Orde Baru. Rezim Orde Baru dan pengendalian budaya. Selama pemerintahan Orde Baru, rezim Soeharto menerapkan kontrol ketat terhadap aktivitas kebudayaan dan seni. Kebijakan budaya yang ditetapkan berusaha untuk menghapus pengaruh PKI dan Lekra dari kehidupan budaya Indonesia. Propaganda anti-komunis yang kuat dilakukan untuk memastikan bahwa ideologi komunis tidak mendapatkan tempat dalam masyarakat Indonesia. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu, bubarnya Lekra merupakan akibat langsung dari peristiwa G30S dan penumpasan besar-besaran terhadap PKI dan organisasi afiliasinya oleh rezim Orde Baru. Langkah-langkah represif yang diambil oleh pemerintah Orde Baru mengakhiri semua kegiatan Lekra dan menindas para anggotanya. Dampak dari pembubaran ini terasa dalam dunia seni dan budaya Indonesia, dengan banyak karya seni dan sastra yang dihasilkan oleh anggota Lekra yang dilarang dan dihapus dari sejarah resmi selama beberapa dekade.
should fuck her in the Benz.